Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih menyisakan tanda tanya besar. Sejak Brigadir Yosua tewas pada hari Jumat 8 Juli 2022 lalu, Polri belum menetapkan tersangka padahal kasus ini sudah naik ke penyidikan. Polri berdalih belum adanya tersangka lantaran masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Brigadir J. Sementara itu untuk menentukan tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Hari ini ayah Brigadir Yosua menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Ia datang bersama perwakilan Marga Huta Barat. Kepada Mahfud, Samuel menyampaikan kekecewaannya atas tudingan yang beredar terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan putranya. Menurutnya seluruh Marga Huta Barat merasa terpukul atas tudingan itu. Akhir-akhir ini memang sudah banyak saya perhatikan, begitu banyak di luar sana yang sudah memvonis secara tidak melalui kehakiman bahwa anak ini sudah diisukan bahwa sudah bersalah. Ini bagi kami suatu adalah pukulan berat. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dirinya tidak bisa berpendapat dalam kasus tersebut. Saya catat semua dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu. Saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya catatan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT. Saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya. Tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Saya katakan maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar. Sebelumnya Presiden Jokowi telah meminta Kapolri mengusut tuntas kasus Brigadir J secara transparan. Publik pun kini menanti kinerja Polri dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat secara terbuka dan transparan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik bersabar menunggu hasil pengungkapan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pasalnya terdapat faktor psikohierarkis dan psikopolitis dalam kasus ini. Apa yang membuat penyidik kasus ini memakan waktu yang cukup lama? Saya Ajatul Ratna, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih menjadi misteri. Hingga kini polisi juga belum menetapkan tersangka, padahal kasus ini sudah naik ke penyidikan. Polri berdalih belum ada tersangka lantaran masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Brigadir J. Pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyebut tim penyidik Polri bekerja secara tertutup sehingga tidak mengetahui perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir J. Sementara Kompolnas menyebut Polri perlu 2 alat bukti untuk menentukan tersangka.
secara hukum di dalam KUHP kita, penetapan tersangka itu minimal berdasarkan 2 alat bukti. Nah, paling tidak saksi-saksi, yang kedua bisa juga keterangan ahli. Penyidikan sudah berapa lama? Apakah bajunya almarhum, mulai bajunya, dalamannya, celananya, kaos kakinya, sepatunya sudah dikuasai penyidik atau belum? Mereka juga tidak bisa menjawab. Maka di dalam BAP tadi itu juga saya tuangkan, saya pertanyakan juga bahwa HP-nya hilang 3, kemudian pakaian terakhir yang dipakai, yang diduga baju PDH, pakaian dinas harian, juga hilang. Hampir 1 bulan kasus kematian Brigadir J bergulir, namun Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan Polri berbelit-belit dalam penanganan kasus ini. Betulkah demikian atau memang sulit mencari 2 alat bukti dalam kasus yang kini tengah menjadi perhatian publik itu? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Bambang Rukminto, peneliti ISES bidang kepolisian, dan Susaning Tias, Enopati, pakar pertahanan, keamanan, dan intelijen yang juga merupakan Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Cyber. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih setelah bergabung. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Anda menyebut, ya, kalau tidak salah Polri ini berbelit-belit. Apa sebetulnya analisa Anda, Pak Bambang? Ya, sejak awal kasus ini bergulir dan menjadi heboh karena banyak kejanggalan. Salah satunya karena ada penundaan waktu, jeda waktu 3 hari, kemudian narasi-narasi yang disampaikan pihak kepolisian sejak awal dirasa masyarakat sangat janggal dan tidak masuk dalam alur logika mereka. Makanya itu salah satu. Yang berikutnya adalah bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak segera cepat, gitu, tidak cepat dan untuk menuntaskannya, dan kemudian juga tidak cepat untuk menentukan siapa tersangkanya. Ini yang membuat asumsi-asumsi liar di publik, sehingga bisa disimpulkan bahwa kepolisian dalam hal ini masih tertutup dan berbelit-belit. Padahal fakta yang ada di lapangan ini kan sebenarnya sangat sederhana. Baik. Ada seseorang yang terbunuh dan pasti ada yang melakukan pembunuhan seperti itu. Itu Baik. saja sebenarnya. Tapi dalam proses penyidikan setiap kasus tentu berbeda. Mahfud MD mengatakan ini bukan kriminal biasa. Bagaimana pandangan Anda? Itu persoalan lain ya. Faktanya seorang mati itu adalah seorang yang wajar gitu. Tidak ada yang aneh gitu loh. Seorang yang tertembak itu bukan suatu yang istimewa gitu. Persoalan ada psikologi hierarki atau psikologi politis yang disampaikan Pak Mahfud itu adalah persoalan internal kepolisian gitu. Baik. Kalau kepolisian ini profesional, tentunya hal-hal itu bisa dipisahkan dengan kasus ini seperti itu. Baik, jadi ada persamaan di mata hukum siapapun mereka sebetulnya begitu ya. Betul. Baik, Ya. saya ingin ke Bu Nuning. Bu Nuning, Anda pernah menyebut bahwa dalam kasus ini perlu ada transparansi, keterbukaan, tapi mengapa sejauh ini masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan publik yang nampaknya tetap ditujukan kepada Polri yang tadi disampaikan berbelit-belit ya, masih banyak tanda tanya. Kenapa itu? Ya. Kalau saya melihat begini, keterbukaan informasi publik itu memang suatu hal niscaya ya, penting dan itu perlu serta harus ya. Kapolri sendiri juga perlu menyampaikan hasil Criminal Scientific Investigation atau CSI itu sesegera mungkin setelah ini selesai kepada publik. Tetapi kita juga harus ingat bahwa olah TKP pertama itu tidak sempurna, di mana Kasatwil juga menyampaikan segala sesuatunya nampak terburu-buru. Sementara hal itu baru dibuka kepada publik setelah 3 hari. Nah, juga hilangnya CCTV dan lain sebagainya. Kedua, ada hal ya yang kita harus ketahui bahwa digital forensik, digital komunikasi itu penyelidikannya itu memang tidak mudah, membutuhkan waktu beberapa minggu untuk itu. Mungkin menurut saya itu yang menyebabkan polisi agak lama dalam hal ini. Baik, jadi dan kemudian kita juga harus tahu tiba-tiba kan juga ada tuntutan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang. Iya. Nah itu juga kan membutuhkan waktu.
kita saat ini kalau menurut saya serahkan dulu kepada kepolisian, di mana kita tunggu criminal scientific investigation dari Kapolri. Baik. Setelah itu baru apabila ada kekurangan, kita juga jangan biarkan ada asumsi liar seperti yang Pak Bambang barusan sampaikan. Itu menurut saya. Iya, tapi ada juga pertanyaan di publik. Ini berbicara tentang keterangan yang disampaikan kepada masyarakat begitu ya. Ini ada yang menyebut Komnas HAM lebih rajin, bahkan setiap hari menyampaikan temuan demi temuannya. Apakah Polri juga harus melakukan itu? Menurut saya kalau day by day memberikan keterangan justru malah makin membingungkan. Kehadirannya Komnas HAM ini adalah untuk mendukung polisi melakukan investigasi secara transparan, akuntabel, dan objektif. Justru kehadirannya Komnas HAM ini penting dan membuat masyarakat itu lebih yakin bahwa ini tidak ada yang ditutup-tutupi begitu. Tapi kalau menurut saya, kalau Komnas HAM itu menyampaikan analisanya setiap hari sesuai dengan fungsinya, monggo saja. Tetapi kalau kepolisian day by day gitu tiap hari menyampaikannya, saya rasa malah itu akan memperlama dan memperuncing permasalahan begitu, Mas. Baik, saya ke Pak Bambang. Anda pernah juga menyebut ini Komnas HAM ini kok nampaknya jadi bumper. Apa iya? Saya melihatnya seperti itu karena tugas pokok dan fungsinya Komnas HAM sebenarnya kan untuk memastikan ada pelanggaran HAM apa tidak dalam kasus ini gitu. Fakta-fakta yang ada seorang yang dihilangkan hak asasi manusianya gitu. Penghilangan nyawa itu adalah hak asasi manusia yang paling pokok gitu. Terus kalau kemudian Komnas HAM ikut-ikutan dalam alur penyelidikan, ini makanya jadi aneh. Seharusnya alur penyidikan itu adalah tupoksinya tim sus yang ditunjuk oleh Kapolri, bukan Komnas HAM gitu. Mengapa tim sus ini tidak bicara tapi Komnas HAM yang bicara? Ini malah overlap, saya melihatnya seperti itu. Baik, jadi Anda melihat justru penting juga ya tim sus ini untuk menyampaikan temuan-temuannya ke publik? Sangat penting karena tugas pokok dan fungsi kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan. Begitu, makanya persoalan itu disampaikan di Today itu persoalan lain, tapi itu yang harus dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Karena pertanggungjawaban tim sus ini bukan hanya kepada Kapolri saja, tetapi juga kepada publik. Gitu. Baik, tapi dalam proses penyidikan sebuah perkara kan tidak serta-merta mewajibkan begitu kan, penyidik itu begitu terbuka dengan apa yang ditemukannya ke publik, kan tetap ada sesuatu yang pasti akan disimpan dan dibuka di pengadilan nantinya. Betul. Saya setuju dengan itu bahwa tidak semuanya harus dibuka ke publik, tetapi ada hal-hal pokok misalnya yang menjadi kegundahan masyarakat saat ini yang dan memunculkan asumsi-asumsi liar terkait mungkin seperti di awal olah TKP yang tidak transparan, kemudian otopsi awal yang sampai sekarang tidak dibuka. Hal-hal seperti itu pertanyaan masyarakat itu seharusnya dibuka oleh tim sus. Kenapa harus menunggu otopsi ulang yang masih 8 minggu lagi? Iya. Gitu. Baik, tapi kita juga harus maklum ya dengan tadi ya tahapan-tahapan yang membutuhkan waktu. Otopsi ulang hasilnya pun tidak sebentar begitu ya. Baik. Saya rasa otopsi ulang itu hanya pelengkap saja ya. Yang paling penting sebenarnya adalah otopsi awal karena di otopsi awal inilah semuanya masih natural. Jenazah juga masih belum ada proses biologis. Itu yang seharusnya dibuka. Jadi semua masyarakat bisa paham dan tidak memunculkan asumsi-asumsi kemana-mana. Baik, jadi sebelum menunggu yang kedua, yang pertama dulu dibuka begitu ya. Tapi Bu Nuning kalau berbicara tentang kemunculan Kapolri, kita tahu memang pernah muncul begitu kan pada saat juga ada penonaktifan dari Irjen Verdi Sambo. Apakah perlu untuk juga kembali menyampaikan kepada publik terkait dengan perkembangan ini karena kita tahu juga beberapa kali ada petikan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Iya, perlu. Kalau menurut saya, Kapolri ini tadi saya sudah sampaikan perlu langsung menyampaikan hasil criminal scientific investigation karena itu yang ditunggu oleh publik. Jadi malah itu yang harusnya dilakukan oleh Kapolri begitu. Seperti tadi kan Pak Bambang menyampaikan masyarakat menunggu menanti
hasil otopsi yang pertama. Ya. Nah, ini kan karena ada permintaan otopsi ulang, oleh karenanya ditunggu hasil dari CSI ini begitu. Dan itu yang menyampaikan adalah Kapolri begitu. Iya. Bagaimana analisa Anda berkaitan dengan kasus ini? Kita tahu ini beberapa pihak begitu kan, ada keluarga dari Brigadir J yang juga nampak dalam tanda petik seolah-olah juga memunculkan opini-opini ke publik begitu. Bagaimana mensiasati ini supaya tadi tidak timbul praduga demi praduga? Iya, pastinya itu praduga demi praduga akan muncul, dan apalagi media sosial begitu ramai ya membicarakan, juga ada akun-akun rahasia yang menyampaikan ini itu yang belum tentu juga valid dan benar ya. Tetapi itu kan meramaikan. Apalagi dengan adanya saksi kunci yaitu Ibu Putri sendiri belum hadir ya, belum dapat dihadirkan dengan alasan stres. Sebenarnya polisi juga harus kita dorong profesional, akuntabel dan objektif. Ibu Putri ini kita paksa. Gitu, untuk menyampaikan gitu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini juga bisa menjadi informasi kunci ya. Tetapi saya tetap menyampaikan bahwa ini adalah demi keadilan. Gitu. Jadi memang dalam hal ini kita memang harus bersabar. Apa yang menjadi analisa temuan dari tim yang dibentuk, tetapi dalam hal ini juga harus dihadirkan saksi kunci sedemikian rupa begitu. Iya, baik. Yang terakhir saya ingin minta pendapatnya berkaitan dengan pernyataan Menko Polhukam ada faktor psikohierarki dan juga psikopolitis dalam kasus ini. Apa iya? Bu Nuning. Kalau psikohierarki mungkin saja ada ya, karena Irjen Pol Freddy Sambo itu kan bintang 2. Mungkin yang memeriksa masih kombes atau apa itu bisa saja. Tetapi kita kan dituntut profesional, objektif, transparan, akuntabel. Seperti yang disampaikan oleh Kapolri yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit berkali-kali menyampaikan hal itu. Mari kita tunggu apakah criminal scientific investigation itu betul-betul transparan, akuntabel, profesional, dan objektif. Iya. Begitu. Kalau politisasinya? Kalau politisasinya itu ya bisa saja orang yang wirawiri dengan kepentingannya dengan Polri ya, mungkin membungkus cerita sedemikian rupa ingin menghapus beberapa bagian dalam semua kasus apapun, criminal justice system. Hal-hal demikian bisa saja terjadi. Tetapi hal ini kalau memang kepolisian menginginkan tetap baik institusinya, dan ini adalah kejadian yang mengorbankan institusi, terus terang saja. Saya sebagai mantan anggota Komisi 3 DPR menyesalkan ini terjadi. Baik, dan mudah-mudahan Polri bisa tadi ya, seperti yang Anda sampaikan, memunculkan pernyataan saksi kunci dalam kasus ini, Ibu P, dan itu yang ditunggu publik untuk juga bisa menjawab kepenasaran rasa ingin tahunya masyarakat. Terima kasih Ibu Nuning sudah bergabung bersama kami, atas waktunya, salam sehat, dan Pak Bambang. Nanti kita akan berlanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.